Seorang pengemudi taksi online ditemukan tewas di dalam mobilnya di halaman minimarket di Sukabumi, Jawa Barat. Tadi duga kah motifnya mungkin bukan perampokan atau seperti apa? Kedua kakinya, kedua tangannya, serta wajahnya menggunakan lakban yang tidak terputus. Apa yang terjadi pada pria ini? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Hari ini kita punya berita yang menggemparkan Indonesia minggu ini. Baru terjadi pada 7 November kemarin. Warga Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang sudah tidak bernyawa terduduk di dalam mobilnya sendiri yang terparkir di depan satu minimarket. Saat para petugas datang dan membuka mobil ini, ia ditemukan dalam kondisi kedua kakinya, kedua tangannya, serta wajahnya diikat menggunakan lakban yang tidak terputus. Apa yang terjadi, kronologinya, dan juga temuan polisi sampai saat ini, NCC sudah merangkum untuk kalian Neroris. Jadi langsung aja, without any further ado, stop snoozing, cause shit's about to go down. 7 November 2023, sekitar pukul 5 pagi, subuh-subuh, terlihat ada satu mobil warna putih Daihatsu Xenia yang terparkir di depan salah satu minimarket di Kampung Cirenghas, Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas, Sukabumi. Nah, menurut orang-orang yang ada di sekitar, sampai malam jam 7 malam, tuh mobil tuh masih terparkir di spot yang sama. Orang-orang yang ada di situ akhirnya kan mikir kayak, ini kok mobil bener-bener dari tadi nggak pindah ya? Dari subuh sampai jam 7 malam. Akhirnya salah seorang warga melaporkan kejadian ini ke Polsek Cirenghas. Gak lama setelah dilaporkan, para petugas pun datang untuk mengecek dan memeriksa mobil yang sas ini. Karena diceritakan bahwa memang dari subuh sampai jam 7 malam, mobil ini tuh nggak bergerak dan nggak ada orang yang kayak mengklaim atau datang membuka atau apapun. Akhirnya para petugas pun membuka paksa pintu dari mobil ini. Dan ketika dibuka guys, para petugas dikejutkan dengan penemuan seorang pria mengenakan baju batik berwarna hijau dalam kondisi wajahnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya diikat ke depan. Dan setelah dicek, ternyata lelaki ini sudah tidak bernyawa. Para petugas dan warga yang melihat pun mengecek lagi dan ternyata diketahui bahwa lakban yang digunakan untuk mengikat tubuh lelaki ini itu bahkan bukan lakban putus. Jadi lakban di mulutnya itu menyambung ke leher belakang, lalu ke kedua tangannya sampai ke kedua kakinya, yang semuanya diarahkan ke depan atau diikat di depan. Langsung jasad dari lelaki ini dievakuasi dan dibawa ke RSUD Syamsuddin, Kota Sukabumi untuk diotopsi. Nah, menurut dokter forensik yang memeriksa, sangat-sangat menyayat hati. Jadi ketika dibawa untuk dilakukan tes forensik, dokter forensik yang memeriksa itu bilang bahwa tidak ditemukan adanya luka terbuka maupun luka lecet di sekujur tubuh korban. Tapi dokter menemukan bahwa korban meninggal dunia akibat kekurangan oksigen karena saluran nafasnya tertutup. Coy, diketahui juga bahwa korban ini sempat berusaha keras untuk bernafas sebelum akhirnya dia kehilangan nyawanya. Dan dokter juga memperkirakan bahwa korban sudah meninggal lebih dari 24 jam. Di sini kelihatan bahwa korban kekurangan oksigen. Itu yang paling jelas. Kekurangan oksigen gitu. Jadi usaha nafas berlebih itu ada pada korban. Aku kalau baca-baca yang berhubungan sama nafas gini, kayak ada trauma respons sendiri. Kamu gak bisa banget guys. Maaf guys, aku punya penyakit asma yang lumayan parah. Dan ketika aku baca artikel atau menonton sesuatu yang berhubungan sama kehilangan nafas tuh, somehow nafas aku juga jadi susah. Please Neroris yang punya asma juga bilang bahwa aku bukan satu-satunya. Is this normal? Coba komen di bawah. Anyways, balik lagi ke kasusnya. Melalui proses investigasi, dicari tahu siapa korban. Diketahui bahwa korban ini adalah seorang laki-laki berusia 53 tahun berasal dari Depok. Sang laki-laki ini berinisial S. Sehari-harinya Bapak S ini bekerja sebagai pengemudi taksi online. Dicari tahulah siapa dia dan juga siapa keluarganya. Pas ditanya nih keluarganya, mereka bilang bahwa Bapak S ini terakhir kali ketemu sama anaknya itu di hari Sabtu 4 November sebelum Bapak S ini pergi untuk
bekerja. Jadi sekitar 3 hari sebelum dia ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam mobil putih itu. Nah, kayak tadi aku bilang, di hari Sabtu tuh dia bilang sama keluarganya bahwa dia akan bekerja kan. Nah, selama bekerja, dia tuh juga sempet kontak sama anaknya dan bilang bahwa dia mendapatkan orderan dari salah satu penumpang langganannya. Dan terdengar bahwa kayaknya emang yang diantarin ini orang yang emang dia udah kenal. Tapi setelah pesan yang menceritakan bahwa dia ini akan mengantarkan penumpang langganannya, udah nggak ada sama sekali kabar lagi dari Bapak S. Istrinya Bapak S mencoba dong menelpon-nelpon suaminya, tapi bener-bener nggak ada jawaban. Sang istri yang nggak diangkat di ponsel yang biasa dia pakai, mencoba juga untuk menelpon ke ponsel yang dia gunakan untuk bekerja, sama, tidak ada jawaban juga. Curiga ada yang nggak beres, akhirnya sang anak itu menghubungi teman-temannya Bapak S. Tapi ketika para pengemudi lainnya dan teman-temannya juga ditanya, nggak ada sama sekali yang tahu Bapak S ini kemana, sama siapa, siapakah penumpang langganannya tadi. Sampai akhirnya dia 2 hari menghilang. Pukul 11 malam hari Selasa tanggal 7 November, keluarga tuh akhirnya mendapatkan laporan dari pihak kepolisian bahwa Bapak S itu ditemukan sudah tidak bernyawa di Sukabumi. Ini mobil yang di tempat ditemukan korban ini apakah mobil milik korban atau seperti apa? Kalau dari datanya milik anak korban. Milik anak korban, berarti bisa diduga kah motifnya mungkin bukan perampokan atau seperti apa? Kalau untuk motifnya kita masih melakukan pendalaman. Berdasarkan kondisi Bapak S ditemukan, diduga kuat bahwa Bapak S ini kehilangan nyawanya karena diserang sama orang lain. Kalau menurut aku emang lumayan jelas ya, nggak mungkin dia bisa mengikat dirinya sendiri menggunakan lakban yang tanpa putus. Nah, saat dilakukan olah TKP, polisi menemukan bahwa mobil yang digunakan itu dalam kondisi yang baik-baik aja. Dompet korban masih ada, tapi emang di dalam dompetnya uang tunainya tuh hilang. Selain uang, ponsel korban juga tidak bisa ditemukan. Pak, untuk temuan barang bukti adanya pakaian wanita, Pak, apakah ada dugaan kesinambungan dengan kasus yang terjadi? Masih kita dalami dan masih kita dalam proses penyelidikan. Sejauh ini, polisi memeriksa 2 orang saksi dan akan terus melakukan investigasi untuk menemukan siapa pelaku dari kejahatan keji ini. Kemana mereka lari, apa motifnya, dan apa hubungan antara korban dan pelaku. Nah, baru aja aku dapat tambahan nih ketika aku lagi syuting ini bahwa akhirnya ditemukan ada rekaman CCTV yang menunjukkan detik-detik saat mobil putihnya Bapak S itu tiba di TKP. Sampai akhirnya jasadnya Bapak S itu ditemuin juga sama warga. Dalam video yang berdurasi 1 menit 33 detik, kelihatan nih bahwa 13 jam sebelum jenazahnya ditemukan, pukul 5.35 pagi, mobil minibus putih Daihatsu Xenia tiba di TKP, yaitu depannya minimarket. Gak lama keluar seorang pria dari pintu supir dan dia menggunakan kaos berlengan pendek berwarna putih dan celana panjang. Pria tersebut sempat buka bagian penumpang guys, di mana jasadnya Bapak S akhirnya ditemukan, dan gak lama muncul lagi satu laki-laki lain memakai kaos biru dan celana panjang krem ikut keluar dari pintu penumpang. Keduanya terlihat mondar-mandir beberapa waktu mengelilingi mobil dan mereka juga terlihat sempat membuka bagasi mobil. So far itu yang baru ketemu di CCTV, tapi pastinya ini bakal menjadi lead ya, menjadi acuan untuk polisi mengusut kasus ini. So, kita doakan semoga pihak kepolisian bisa menemukan siapa orang-orang yang bertanggung jawab secepat mungkin. Itulah so far rangkuman dari kasus yang menggemparkan Indonesia minggu ini. Karena memang terjadi baru banget ya guys, pada 7 November ini. Jujur kasusnya menyayat hati banget untuk tahu bahwa seseorang yang pergi untuk bekerja gitu untuk keluarganya ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga jawaban secepatnya. Dan ini juga jadi pengingat untuk kita yang lain-lainnya bahwa kasus seperti ini masih bisa terjadi. Jadi berhati-hatilah dengan siapa yang kita percaya. Dalam kasusnya Bapak S ini, dia bekerja untuk satu perusahaan ojek atau taksi online yang sebenarnya memiliki sistem yang cukup aman gitu kalau misalkan dia memang mengambil penumpang dari aplikasinya. Tentu kita nggak ada yang tahu ya apa yang sebenarnya terjadi, atau mungkin sang pelaku juga datang dari aplikasi, kita nggak tahu. Yang jelas kabar terakhir darinya mengatakan bahwa dia bertemu atau bekerja dengan orang yang memang penumpang langganan, yang kemungkinan besar kerjaan ini tidak dilakukan dalam pantauan aman sistem aplikasi. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, tapi kita ikuti juga perkembangan kasusnya. Semoga segera diusut siapa para pelaku yang bertanggung jawab. Neroris, makasih banyak untuk semua yang merequest kasus ini. Komen di bawah kalau misalkan kalian punya informasi tambahan, dan juga komen di bawah kalau misalkan kalian punya tema-tema lainnya untuk kita bahas di Neror selanjutnya. Atau kalian bisa kirimkan juga ke
ke requestasi@gmail.com. But other than that, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. La 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 la. Tes dulu. Terparkir di salah satu minimarket. Emang sengaja minimarket? Ya, minimarket ya. Sorry. Maaf. Daihatsu Xenia warna putih terparkir di depan salah satu minimarket di kampung Cirenghas, Desa Bencoy. Ulang. Kampung Cirenghas, Desa Bencoy. Ya nggak? Bener. Lucu. Bener kok.